FC. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi adda al-amanah wa nasaha lil ummah wa jahada fillahi haqqa jihadi, amma ba'd. Hadirin jemaah kaum muslimin wal muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum. Syukur alhamdulillah kita kembali bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini di tengah kesibukan-kesibukan dunia kita di siang hari, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Allah mengikat hati kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih menggerakkan hati-hati kita untuk menuju rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu di antara satu golongan, di antara 7 golongan yang mendapatkan syafaat di hari akhirat nanti, Nabi kita mengatakan, yaitu rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid, yaitu seseorang yang hatinya terikat dengan masjid. Makanya ingat jemaah kaum muslimin, ternyata Allah itu tidak hanya memuji orang yang rajin sholat di masjid. Allah tidak hanya memuji orang yang rajin berzikir di masjid. Allah tidak hanya memuji orang yang rajin baca Quran di masjid, tapi Allah juga memuji para pekerja, orang yang sedang bekerja, orang yang sedang mencari nafkah, orang yang sedang berniaga juga Allah puji. Orang yang sedang berdagang juga Allah puji. Ketika azan berkumandang, dia tinggalkan barang dagangannya dan dia segera untuk menuju masjid. Allah memuji orang yang sedang bekerja. Ketika dia bekerja, azan berkumandang, dia segera menuju ke masjid. Itu Allah puji. Makanya ketika kita beraktivitas, ingatlah yang prioritas. Prioritas itu adalah apa? Kita menegakkan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita yang hadir adalah orang-orang yang diistiqomahkan oleh Allah dalam ketaatan. Karena kalau kita bicara tentang kemuliaan Ramadan, mulianya Ramadan itu tidak dilihat dari siapa yang memulai. Mulianya Ramadan itu enggak dilihat dari siapa yang meramaikan di awal. Tapi mulianya Ramadan itu dilihat siapa yang akan bertahan sampai akhir. Siapa yang akan bertahan sampai akhir. Karena Nabi kita di hadis Sahih Muslim mengatakan, kata Nabi kita, innamal a'malu bil khawatim wa fi riwayatin ukhra bi khatimiha. Amalan itu dikatakan berkualitas dilihat dari finishnya. Jadi Ramadan itu makin berakhir, itu makin hebat keutamaannya, makin besar fadilahnya. Makanya mudah-mudahan kita yang hadir tidak hanya meramaikan di awal, tapi bertahan sampai akhir. Mudah-mudahan Allah memberikan kemuliaannya kepada kita. Salawat dan salam kepada Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan tercurahkan juga kepada para keluarga beliau, kepada para sahabatnya, dan kepada kita umatnya yang mudah-mudahan tetap terus istiqamah berjalan di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah yang beliau bawa. Bapak dan Ibu semuanya, tema dakwah hari ini sesuai dengan apa-apa yang sudah ditentukan oleh pengurus, yaitu tentang budaya hedonisme. Ini tema mantap nih Ustadz Hasan ya. Sayangnya saya baru baca tema ini nih tadi menjelang Isya ya, baru nyampe dari kantor. Hedonisme itu adalah budaya boros ya, budaya yang suka dengan bermegah-megah ya, kikir, pelit gitu ya. Tapi kemudian mereka rela bermegah-megah untuk urusan dunia, berfoya-foya. Tentu budaya hedon ini, budaya hedonisme ini, tentu ini adalah warisan iblis ya. Budaya hedonisme ini adalah warisan iblis ya. Karena budaya hedonisme itu akan memunculkan sebuah sikap yang sombong, sikap yang tidak mengenal prioritas, sikap yang hubbud dunya, cinta kepada dunia, yang menyebabkan wakarah yatul maut, dan benci kepada kematian. Dan Allah melaknat ya, di surat At-Takatsur itu di awal ayat Allah katakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, alhaakumut takatsur. Kata Allah, celaka orang yang bermegah-megah. Jadi apa yang kita miliki itu pasti akan kita pertanggungjawabkan ya. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Tidak ada satupun perkara dunia kenikmatan yang kita nikmati kecuali akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bermegah-megah yang berlebihan, sikap boros, sikap yang kemudian menunjukkan kemewahan tapi tidak ada landasan keimanan, maka ini sebuah bentuk warisan iblis yang cepat atau lambat akan menjerumuskan manusia kepada kehancuran-kehancuran di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Makanya Islam itu mengajarkan tentang kesederhanaan. Islam itu mengajarkan tentang kehidupan yang sederhana. Nabi kita mencontohkan bagaimana hidup yang sederhana. Bahkan kalau kita baca dalam kitab Bulughul Maram atau di kitab Riyadhus Shalihin, itu Aisyah cerita kepada kita. Kata Aisyah, ja'atni miskinatun. Suatu hari kata Aisyah, masuk ke rumahku itu seorang wanita miskin. Dan kata Aisyah, di rumahku kata Aisyah, kami tidak punya apa-apa kecuali thalasa tamarat. Kami cuma punya 3 butir kurma. Antum bisa bayangkan di rumah Nabi cuma punya 3 butir kurma. Di rumah manusia yang paling mulia cuma punya air putih. Begitu sederhananya kehidupan Nabi, ya. Tapi lihat bagaimana ibadah Nabi. Nabi itu kalau sholat malam itu sampai bengkak kakinya, gitu ya, karena saking hebatnya ibadahnya. Karena kemuliaan itu dilihat bukan sejauh mana kita mampu untuk menampilkan kemegahan dunia, tapi sejauh mana kemudian kita mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang harus kita ingat. Makanya Nabi mengajarkan sebuah kesederhanaan hidup kepada kita. Kehidupan hedonisme itu identik dengan kehidupan yang berlebih-lebihan, bermegah-megah tanpa keimanan. Dan ini dilarang dalam agama kita. Dan kita dituntut untuk hidup sederhana, Bahkan dunia ini Allah jadikan bagi kita bukannya surga kita. Orang-orang yang hedonisme, mereka jadikan dunia ini surga mereka. Ya, sementara Nabi kita mengatakan ad-dunya sijnul lil muslim. Dunia ini penjara bagi orang-orang yang beriman, penjara gitu. Bagi orang yang punya paham hedonisme, bagi mereka dunia ini surganya mereka. Makanya Allah nyuruh kita untuk kita berlelah-lelah, untuk kemudian kita bercapek-capek dalam ketaatan. Hari ini kita berpuasa, Pak. Kita berpuasa di siang hari Ramadan. Itu tujuannya salah satunya untuk mengkanter budaya hedonisme, ya. Kita disuruh untuk berlapar-lapar kita. Ada sebuah hadis yang sahih, ya, dalam riwayat Imam Tirmidzi. Ada seorang sahabat, Pak, makan kekenyangan. Kan kalau makan kenyang boleh ya, Pak, ya, makan kenyang boleh. Tapi dia kekenyangan, udah kenyang perutnya masih nambah, terus nambah. Kemudian dia datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika dia datang kepada Nabi, dia bersendawa berkali-kali karena saking kenyangnya, padat perutnya, ya. Karena saking kenyangnya dia bersendawa berkali-kali di hadapan Nabi. Kemudian kata Nabi, "Qof'anna," kata Nabi, "menyingkir dari kami," kata Nabi. Ya, dan Nabi sampaikan sebuah hadis yang sahih yang mulia. Kata Nabi, "Inna aktsarahum sab'an fid dunya wa aswalahum ju'an yaumal qiyamah." Sesungguhnya orang-orang yang sering kekenyangan di dunia, sering kenyang di dunia, sib'an fid dunya, sering kenyang di dunia, wa aswalahum ju'an yaumal qiyamah, akan menjadi orang-orang yang paling lapar di akhirat. Akan menjadi orang-orang yang paling lapar di akhirat. Maka puasa ini hadir dalam rangka untuk mengkanter budaya hedonisme, budaya hidup boros, budaya berlebih-lebihan. Ya, hidup itu murah sebenarnya, ya Pak, ya. Yang mahal itu gaya hidup yang mahal. Nah, makanya Islam mengajarkan kepada kita untuk kita hidup sederhana. Lihat para sahabat. Umar itu seorang khalifah, orang yang kaya. Kita tahu Umar itu, Pak, bisnisnya bisnis properti, banyak asetnya. Sahabat yang kaya itu Umar. Tapi baca riwayat, Umar itu punya 2 baju, 2 jubah yang dia punya. Cuma punya 2 jubah. Dan 2 jubahnya itu dalam keadaan ditambal. Lihat para ulama kita, lihat para sahabat, begitu luar biasa kehidupan mereka. Dengan kesederhanaan mereka menghasilkan karya-karya yang luar biasa untuk kehidupan umat manusia. Luar biasa kisah para orang-orang terdahulu. Ya, tidak ada mereka punya budaya hedonisme berlebih-lebihan, berfoya-foya. Ya, lihat sejarah para pahlawan di negeri kita. Kita kenal sosok yang bernama Muhammad Nasir. Muhammad Nasir itu, Masya Allah, dia punya jazbah. Ini seorang diplomatik dunia. Pikirannya itu tidak hanya mempengaruhi Indonesia, tapi dia adalah tokoh perubahan dunia. Muhammad Nasir, pahlawan kita. Antum pernah baca sejarahnya Muhammad Nasir? Dia itu punya jas, Pak, jasnya itu ditambal. Punya satu-satunya jas ditambal.
Dan setiap hari dia ke kantornya, dia goes sepeda, Pak. Goes sepeda. Lihat budaya mereka jauh dari budaya hedonisme. Ya, budaya berlebih-lebihan, bermegah-megahan. Simak sejarah Kiai Haji Agus Salim. Kiai Haji Agus Salim itu seorang diplomatik dunia. Tapi tahu kita sejarahnya bagaimana Kiai Haji Agus Salim? Ya, dia punya rumah yang kecil. Di rumah yang kecil itu dia punya satu kamar yang kecil. Dan disitulah dia menghidupi istrinya dan 8 orang anaknya. 8 orang anaknya. Ya. Dan dia hidup sehari-hari dari dia berjualan minyak tanah. Lihat para ulama kita. Mereka jauh dari budaya-budaya hedonisme. Maka kesederhanaan mereka menghasilkan karya-karya yang luar biasa. Kita tahu sejarah Jenderal Hugeng ya. Jenderal Hugeng itu ketika dia dapat fasilitas negara, rumah dinas di Patimura, dia tinggalkan di Jalan Patimura dan kemudian dia memilih untuk tinggal di Jalan Madura. Ketika kemudian dia diberikan fasilitas yang berlebihan, dia tinggalkan dan dia memilih untuk hidup sederhana. Lihat sejarah para muassis negeri ini. Kita tahu kiai kita ya, pemimpin muassis negeri kita, Kiai Haji Hasim Asari, muassis, pendiri Nahdlatul Ulama. Pernah baca sejarah Kiai Haji Hasim Asari dengan kesederhanaannya, dengan keteladanannya. Hari ini kalau kita baca data dari Kementerian Pak Kemenak, itu NU itu punya pesantren 27.000 Pak. 27.000 NU punya pesantren. Ini karya dari muassis kita, dari guru kita, Kiai Haji Hasim Asari. 27.000 Pak pesantrennya Pak. Kalau hari ini kita punya usia nih Pak, kita kunjungi seluruh pesantren NU itu, habis usia kita, belum tentu semuanya bisa kita kunjungi, karena saking banyak. Lihat sejarah muassis negeri ini, Kiai Haji Ahmad Dahlan. Karena saking sederhananya Pak, jauh dari budaya hedonisme. Kiai Haji Ahmad Dahlan itu dia pernah dijual perabot rumah tangganya. Perabotan rumah tangganya dijual karena dia kekurangan duit untuk menggaji guru-guru Muhammadiyah. Dia jual perabotan rumah tangganya. Masya Allah. Tapi antum lihat hari ini karyanya. Ya, Muhammadiyah hari ini punya 12.000 lembaga pendidikan. Dia punya 108 universitas. Dan gak kurang setiap tahunnya dari fakultas kampus-kampus Muhammadiyah melahirkan 700 orang dokter setiap tahunnya. Lihat karya mereka. Maka jauhkan budaya hedonisme. Ini adalah karakter ini, sifat berlebih-lebihan. Kadang ada orang hidupnya lebih besar pasak daripada tiang. Ya rela ngutang kemana dengan sistem riba, pinjaman online ya, dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ini bukan budaya Islam. Ya, mari kemudian apa? Kita tanamkan sifat kesederhanaan. Ya, maka agama ini menuntun kepada kita agar kemudian kita hidup dalam ketaatan kepada Allah, jauhi perangai-perangai iblis yang kemudian kita beranggapan bahwa kehidupan dunia ini seolah selama-lamanya. Ya, kita tidak sadar bahwa kehidupan ini akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tetap kita berusaha maksimal. Syukuri rezeki yang ada, Ya. Karena budaya hidup berfoya-foya itu ini bagian dari bentuk kerapuhan akidah. Ulama mengatakan hidup berfoya-foya, hidup berlebihan, hidup bermegah-megah, ini bagian dari bentuk kerapuhan akidah. Kenapa? Karena mereka beranggapan hidup di dunia ini selama-lamanya. Mereka nggak sadar kalau kematian itu pasti akan datang kepada mereka. Islam itu ketika kemudian melarang kita budaya hedonisme berlebih-lebihan ini, bukan berarti agama ini melarang kita untuk menikmati dunia, Pak. Agama nggak melarang kita untuk menikmati dunia. Boleh kita menikmati dunia itu boleh, sepanjang tidak merusak agama, sepanjang tidak merusak akhirat kita. Ya, makanya kalau rezeki kita bertambah, jangan yang nambah gaya hidupnya, tingkatkan sedekahnya, begitu. Semakin bertambah rezeki, maka sederhanakan hidupmu, tingkatkan sedekahmu, begitu. Islam mengajarkan kepada kita. Berlomba-lomba yang harus ditingkatkan adalah sedekahnya, bukan budaya hidupnya. Karena kehidupan ini nggak ada habisnya, Pak. Ya, makanya Allah katakan alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Orang baru sadar kalau kehidupan ini akan berhenti ketika dia masuk ke liang lahat kuburannya.
Makanya ingat, budaya hedonisme, berlebih-lebihan, boros, bermegah-megah itu sebuah budaya yang mendekati neraka dan semakin jauh dari surga. Sementara kehidupan para penghuni surga, kehidupan mereka yang berlelah-lelah dalam kebaikan, bercapek-capek dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya. Maka sebuah sabda Nabi yang mulia, yang terakhir yang perlu saya sampaikan, sabda Nabi yang mulia. Nabi kita mengatakan kepada kita, kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi kita, wallahi, kata Nabi kita, demi Allah. Nabi bersumpah demi lafzul jalalah. Nabi bersumpah demi nama Allah. Kata Nabi, wallahi, demi Allah, kata Nabi, lal faqra aksha alaikum. Aku enggak takut, kata Nabi, kalau kefakiran itu menimpa kalian. Nabi enggak takut, Pak, kalau kita jadi orang fakir, orang miskin. Bukan itu yang aku takutkan, kata Nabi. Walakin aksha alaikum, akan tetapi yang aku takutkan menimpa kalian, kata Nabi, lau busitat alaikumud dunya kama busitat man kana qablakum. Yang aku takutkan, kata Nabi, ketika dunia ini dibentangkan kepada kalian, begitu mudah kalian dapatin harta, begitu mudah kalian bermegah-megah seperti kondisi orang terdahulu. Fatanafasu kama tanafasu, dan kalian berlomba-lomba untuk meraih dunia sampai lupa dengan ibadah. Kalian berlomba-lomba untuk dapatin dunia. Dan Nabi kita ingatkan yang terakhir, kata Nabi kita, fatuhlikakum kama ahlakathum, dan kalian itu akan dibinasakan oleh Allah seperti Allah membinasakan orang-orang sebelum kalian. Nah, makanya ingat, di antara bentuk fitnah yang terbesar adalah fitnah harta. Ya, Nabi kita mengatakan, inna likulli ummatin fitnatun. Setiap umat itu dia diuji oleh Allah. Dan wal fitnatu hadhil ummah al-mal. Dan fitnah yang terbesar yang melanda umatku, kata Nabi, berkaitan dengan harta. Nah, maka boleh kita mengejar harta, boleh kita dapatin dunia, tapi semuanya pakai landasan keimanan. Ya, sehingga harta itu bukan tujuan, tapi wasilah untuk meraih kemuliaan. Sehingga semakin bertambah nikmat, semakin bertambah taat. Ya, semakin bertambah rezeki dari Allah, kita semakin semangat beribadah kepada Allah. Inilah kenikmatan yang sesungguhnya, kata Imam Ibnu Qayyim. Kata beliau, ketika ada sebuah nikmat yang tidak menambah taat, maka itu hanya sebuah kenikmatan yang sedang membungkus azab. Ya, makanya jauhi budaya hedonisme, boros, berlebih-lebihan, ya, kehidupan yang lebih besar pasak daripada tiang. Ini sangat menyiksa kita. Maka bertawakal kepada Allah, nikmati, bersyukur, dan insya Allah kalau kita bersyukur, yang sedikit itu pasti datangkan keberkahan dan itu pasti dicukupkan. Ya, asalkan sepanjang kita mencari rezeki, kita tidak meninggalkan ketaatan kepada Allah. Jalannya dari budaya hedonisme ini adalah tetap taati Allah, tawakal kepada Allah, kuatkan ketika kita mencari nafkah itu, kuatkan tauhid kita, tawakal kita kepada Allah Azza wa Jalla. Baik, itu saja jemaah kaum muslimin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah membimbing kita kepada jalan yang benar. Mudah-mudahan Allah meridhai kita. Mudah-mudahan Allah tidak hanya mengumpulkan kita di masjid ini, tapi kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan nanti Allah mengumpulkan kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Nafa'nallahu wa iyyakum bil ilmi nafi' wal 'amalus shalih. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.